Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pais Media. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Pais Media, kali ini kita akan membahas materi akikah dan kurban. Akikah dalam ajaran Islam. Pernahkah kalian mengikuti acara potong rambut bagi bayi yang baru lahir? Dalam acara tersebut juga diumumkan nama bayi dan seluruh tamu yang datang disuguhi makanan dari daging kambing. Acara itu adalah acara akikah. Tahukah kalian apakah akikah itu? Bagaimana ketentuan akikah dalam ajaran Islam? Akikah secara bahasa artinya memutus, melubangi, membelah atau memotong. Secara syariat, makna akikah adalah penyembelihan kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan akikah sebagai bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. Dengan akikah pula, anak dapat terbebas dari ketergadaian dan insya Allah akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Akikah paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah diriwayatkan dari Samurah. Para ahli fikih memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum pelaksanaan akikah. Tetapi pendapat yang paling masyhur mengatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Penyembelihan hewan akikah bertujuan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran seorang anak. Ketentuan akikah. Hewan yang digunakan untuk akikah. Para ahli fikih juga berbeda pendapat tentang hewan yang dapat digunakan untuk akikah. Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Yang kedua, kambing atau domba sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Ketentuan orang yang diakikahi serta jumlah hewan untuk akikah. Para ulama sepakat bahwa orang yang diakikahi adalah anak yang baru lahir. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa akikah itu dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Orang yang melaksanakan akikah adalah orang tua dari anak yang baru lahir tersebut. Adapun jumlah hewan untuk akikah, mayoritas ulama berpendapat bahwa untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba dan untuk anak perempuan sebanyak 1 ekor kambing atau domba. Ketentuan waktu penyembelihan hewan akikah. Penyembelihan hewan akikah sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa jika pada hari ke-7 tersebut belum mampu melaksanakan akikah untuk anaknya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikah bisa dilaksanakan pada hari ke-14 ataupun hari ke-21. Jika pada hari-hari itu juga belum mampu, boleh dilakukan kapan saja saat yang bersangkutan sudah mampu.
Kewajiban akikah menjadi gugur apabila bayi meninggal sebelum usia 7 hari. Ketentuan tata cara penyembelihan hewan akikah. Tata cara penyembelihan hewan akikah sama dengan penyembelihan hewan yang telah dibahas pada pembahasan penyembelihan hewan. Hanya saja tujuannya yang berbeda, yaitu sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Ketentuan pembagian daging akikah. Sebaiknya daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua yang melaksanakan akikah untuk anaknya boleh memakan daging akikah tersebut, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Hikmah pelaksanaan akikah. Pelaksanaan akikah mengandung banyak hikmah. Di antaranya, yang pertama, merupakan wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Yang kedua, merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir sehingga dapat membebaskan anak dari ketergadaian dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. 3. Memperkuat tali silaturahim dari anggota masyarakat dalam menyambut kelahiran anak yang baru lahir. Kurban. Kurban dalam ajaran Islam. Setiap tahun umat Islam merayakan beberapa hari raya, salah satunya Hari Raya Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Hari Raya Idul Adha ini sangat erat kaitannya dengan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Tapi, tahukah kalian apakah kurban itu? Bagaimana ketentuan kurban dalam ajaran Islam? Mari kita pelajari bersama. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah fikih, hewan kurban bisa disebut dengan nama al-udiyah yang dibentuk jamaknya al-adahi. Udiyah artinya menyembelih hewan pada waktu matahari naik di pagi hari, pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Perintah untuk berkurban antara lain terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia telah diberikan nikmat yang banyak, seperti tersedianya sumber air, tanaman dengan segala macam buah dan umbinya yang bermanfaat, hewan-hewan yang dapat diambil tenaga ataupun dagingnya, serta masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Sebagai bukti rasa syukur atas semua itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembah Dia dan tidak menyekutukannya. Manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat, baik fardu maupun sunnah dengan ikhlas sebagai karena Allah Subhanahu wa taala.
serta diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala semata. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 3 hal yang wajib bagi beliau dan tatawu bagi umatnya, yaitu sholat witir, kurban, dan sholat duha. Selain itu Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang memperoleh suatu kelapangan tetapi dia tidak berkurban, janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang mampu berkurban tetapi tidak melakukannya, hukum baginya adalah makruh atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketentuan kurban. Ketentuan kurban bisa ditinjau dari segi orang yang berkurban, jenis hewan yang dijadikan kurban, jumlah hewan dan orang yang berkurban, waktu dan tempat penyembelihan, tata cara penyembelihan, serta pembagian daging kurban. Ketentuan orang yang berkurban adalah orang Islam, merdeka, berakal, dan mampu menyediakan hewan kurban. Ketentuan jenis hewan kurban. Hewan kurban yang diperoleh untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah sehat dan tidak menimbulkan bahaya. Organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, telinganya tidak cacat, tidak sakit, dan tidak kurus kering. Yang ketiga, telah cukup umur, tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Disembelih pada waktu yang ditentukan, yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Ketentuan jumlah hewan dan orang yang berkurban. Untuk jenis hewan unta, sapi, kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abi Jabir bin Abdullah. Ketentuan waktu dan tempat penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan 3 hari Tasyrik, 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut, sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan. Tujuannya adalah memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Tata cara penyembelihan hewan kurban sama dengan penyembelihan hewan pada umumnya. Hanya saja tujuannya yang berbeda, yaitu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban, sahibul kurban, disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, tetapi boleh diwakilkan kepada orang lain. Ketika menyembelih hewan kurban, disunahkan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Allahumma minka walaka wa am Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Ya Allah,
segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu, dan dari Nabi Muhammad dan umatnya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Hikmah pelaksanaan kurban. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain sebagai berikut. Lebih mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri agar bersifat dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Mendidik diri untuk lebih peduli kepada sesama. Menjauhkan diri dari sikap tamak, rakus, ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Sahabat Pais Media, demikian tadi pembahasan akikah dan kurban. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.